海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semua di hari ini? Pastinya tetap jaga kesehatan kalian dan juga selalu bersemangat ya nakama. Minggu ini manga One Piece kembali rilis untuk kita semua dan pastinya akan banyak sekali peristiwa menarik lagi yang akan diungkap pada chapter kita kali ini. Hari ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa bocoran untuk chapter 1066 kita nanti. Nah, jadi di sini isi chapternya nanti akan menguak sebuah misteri besar yang selama ini kita tunggu-tunggu kebenarannya. Dan salah satunya tentang hubungan antara Dr. Vegapunk dengan Dragon, sang revolusioner. Jika kita kembali melihat peristiwa di chapter lalu bahwa keenam wujud milik Dr. Vegapunk telah diungkap beserta peran dan kemampuan mereka masing-masing. Hal ini juga ditandai dengan sebuah pernyataan dari Vegapunk Saka yang mengatakan jika teknologi canggih yang ada di Pulau Egghead berasal dari masa 900 tahun yang lalu dan ini dibuktikan dengan penemuan robot kuno raksasa oleh Luffy dan yang lainnya. Kira-kira misteri apa lagi kah yang akan terungkap pada chapter 1066 kita kali ini? Nah, sebelum kita masuk ke isi bocorannya, seperti biasa ya nakama, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1066 kita kali ini akan mendapatkan judul Will of Ohara. Seperti pada judulnya, chapter ini akan lebih membahas tentang Pulau Ohara dan apa yang telah terjadi di sana. Chapter ini juga akan kembali mendapatkan sebuah cover story yang memperlihatkan anak-anak keluarga Germo 66 dan juga Chaser Clown yang sudah kembali ke Jerma Kingdom. Bocoran pertama di chapter ini akan memperlihatkan sebuah flashback dari Dr. Vegapunk. Sumber pengetahuannya tentang kerajaan kuno berasal dari semua buku yang dijatuhkan para arkeolog ke danau. Wujud dari Dr. Vegapunk pun akan ditampilkan di sini. Dia terlihat memiliki kepala yang sangat besar. Vegapunk pergi ke Ohara setelah insiden Buster Call terjadi dan dia melihat sekelompok raksasa mengambil semua buku Ohara tersebut dari dalam danau. Kelompok itu dipimpin oleh seseorang dengan perban di sekujur tubuhnya. Orang dengan perban. Mungkinkah orang dengan perban di tubuhnya itu adalah orang yang sama yang saat ini sedang dicari-cari oleh Kid dan kelompoknya? Secara menurut mereka, orang tersebut memiliki sebuah informasi tentang Road Poneglyph ataupun One Piece yang saat ini sedang Kid dan kelompoknya incar. Bocoran selanjutnya dikatakan jika Vegapunk bertemu dengan Monkey the Dragon di Pulau Ohara setelah insiden Buster Call terjadi. Mereka juga terlihat sangat kenal dengan Profesor Clover. Kemudian setelah insiden Buster Call tersebut, Dragon membentuk pasukan revolusioner. Ia meminta Vegapunk untuk bergabung dengannya. Tetapi Vegapunk berpikir jika kecerdasannya akan lebih baik digunakan di lingkungan yang lebih memiliki banyak ilmu pengetahuan. Dan Vegapunk juga ingin berada di pihak pemerintah dunia sehingga dia dapat berhubungan dengan angkatan laut yang akan mendengarkannya. Dragon tentunya sangat tidak suka mendengar hal itu. Dia mengatakan bahwa Vegapunk akan dijadikan seperti anjing pemerintah jika dia tetap ingin bekerja dengan mereka. Abang Kapten sangat tertarik dengan hubungan antara Dragon dan Vegapunk ini. Sejak kapan mereka saling kenal dan apa yang membuat mereka datang ke Pulau Ohara? Abang Kapten juga sedikit percaya dengan dugaan yang beredar selama ini jika Dragon dulunya adalah seorang perwira angkatan laut dan setelah dia melihat apa yang terjadi dengan Pulau Ohara, dia memutuskan untuk memberontak. Tentunya ini sangatlah menarik untuk diungkap. Cerita kembali menyorot ke kelompok para raksasa. Terlihat jika seseorang dengan perban di tubuhnya memimpin kelompok raksasa itu untuk membawa semua buku Ohara ke Pulau Elbaf. Diungkap di sini jika orang dengan perban tersebut adalah Jaguar di Saul. Dengan ini telah dikonfirmasi bahwa ras raksasa yang memiliki nama D ini benar-benar masih hidup. Dia berhasil selamat dari insiden Buster Call di Pulau Ohara lalu dan dia juga berhasil menyelamatkan buku-buku berharga dari pulau tersebut. Kemungkinan Jaguar di Saul ini sengaja menyelamatkan buku-buku tersebut untuk nantinya akan dia serahkan kepada Nico Robin yang merupakan satu-satunya penduduk Ohara yang masih hidup. Yang mana buku-buku tersebut akan memberikan informasi kepada Robin tentang kerajaan kuno dan penyebab hilangnya kerajaan itu dari dunia ini.
Lalu dalam bocoran terakhir di chapter ini dikatakan jika Luffy bertemu dengan Vegapunk asli di dalam robot raksasa kuno. Vegapunk memiliki kepala yang lebih kecil sekarang dibandingkan dengan saat di dalam flashback. Dia juga memiliki penutup di atas kepalanya. Vegapunk berkata, "Putra Dragon, aku tahu kau akan datang." Vegapunk ternyata sudah menunggu kedatangan Luffy. Akan ada sebuah percakapan penting di sini. Dan yang mengejutkan adalah Vegapunk mengatakan jika perang besar antara kerajaan kuno dan 20 negara terjadi pada abad kekosongan. Sebuah fakta baru kembali terungkap di sini. Dr. Vegapunk ternyata banyak mengetahui tentang kerajaan kuno dan juga Void Century. Kemungkinan pengetahuannya inilah yang membuat pemerintah dunia ingin membunuh Vegapunk agar cerita tentang masa kekosongan itu tetap tertidur. Namun, informasi penting ini tentunya akan menjadi sebuah petunjuk besar bagi kelompok Luffy agar mereka semua tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dan disembunyikan oleh pemerintah dunia selama ini. Nah, kemunculan Dr. Vegapunk tadi menjadi penutup untuk chapter 1066 kita kali ini. Dan untuk minggu depan, Manga One Piece tidak akan libur dan akan kembali rilis seperti biasanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.